Jelang laga panas melawan timnas Indonesia, timnas Cina mendadak ambil langkah tak biasa. Hanya 3 hari sebelum pertandingan, pelatih Branko Ivankovic langsung memerintahkan latihan tertutup total di Shanghai. Tidak ada media, tidak ada sorotan publik, semua dikunci rapat. Keputusan ini diambil karena laga melawan Indonesia disebut sebagai laga hidup dan mati bagi Cina. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik tembok latihan mereka? Faktanya, kondisi internal timnas Cina sedang genting. Pemain andalan mereka Wu Lei harus absen karena cedera yang belum pulih. Selain itu, beberapa nama lain juga tak bisa tampil akibat akumulasi kartu kuning. Ini membuat Ivankovic harus berpikir cepat dan ambil keputusan besar. Ia mulai merotasi pemain ke posisi yang tak biasa mereka isi. Gelandang jadi back, striker ditarik ke tengah, semua demi menambah lubang yang ditinggalkan pemain inti. Di dalam latihan yang tertutup itu, formasi terus berubah dari hari ke hari. Para pemain bahkan belum tahu siapa yang akan jadi starter saat lawan Indonesia nanti. Hal ini menunjukkan bahwa Ivankovic masih mencari komposisi terbaik di tengah kekacauan tim. Media Cina melaporkan bahwa suasana tim penuh ketegangan dan tekanan. Para pemain dipaksa memahami taktik baru dalam waktu singkat, tanpa ruang untuk kesalahan. Ivankovic sendiri dikabarkan memimpin sesi latihan dengan intensitas tinggi. Ia tahu, jika kalah dari Indonesia, tekanan dari publik dan federasi bisa menghancurkan karirnya. Itulah sebabnya ia rela mengubah total sistem permainan yang sudah berjalan. Segala upaya tengah dilakukan untuk menyiapkan kejutan saat melawan Garuda. Kini semua tergantung pada sejauh mana para pemain bisa beradaptasi dengan rencana dadakan ini. TC Timnas Indonesia di Bali baru berjalan 3 hari, tapi suasana sudah panas dan penuh drama. Kabar mengejutkan langsung datang bertubi-tubi dari skuad Garuda. Kevin Dix, bek andalan yang selama ini jadi tembok kokoh pertahanan, dipastikan batal hadir di Pulau Dewata. Ia masih harus membela FC Copenhagen dalam laga krusial pada 29 Mei 2025 dan baru akan bergabung di Jakarta, bukan Bali. Ketidakhadiran Dix jadi pukulan berat bagi pelatih Patrick Kluivert yang sangat mengandalkannya di lini belakang. Belum habis rasa kecewa, giliran Marten Pas yang menambah daftar absen. Kiper utama FC Dallas itu harus menyelesaikan pertandingan terakhir klubnya pada 1 Juni sebelum menyusul ke Jakarta. Walau absen di Bali, situasi Pas tak terlalu bikin panik. Pasalnya, ia juga dipastikan absen lawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Emil Audero diprediksi jadi penjaga gawang utama, dan kini sorotan tertuju padanya untuk mengisi kekosongan dengan performa maksimal. Namun drama belum usai. Eliano Reinders memberikan kejutan tak terduga. Ia memilih mundur dari pemusatan latihan demi mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Keputusan itu membuatnya absen total dari 2 laga penting melawan Cina dan Jepang. Tim pelatih menghormati langkahnya, tapi belum memutuskan apakah akan memanggil pemain pengganti. Situasi ini langsung mengacaukan komposisi lini tengah timnas, yang kini harus dirombak lagi. Dengan 3 pemain inti absen, persiapan timnas Indonesia jadi penuh teka-teki. TC yang seharusnya jadi ajang pematangan strategi kini malah diwarnai ketidakpastian. Jadwal yang padat dan lawan-lawan tangguh membuat tekanan makin tinggi. Absennya nama-nama penting seperti Dix, Pas, dan Reinders memaksa Kluivert untuk menyusun ulang seluruh rencana. Semua mata kini tertuju pada sisa pemain, berharap mereka bisa tampil heroik di tengah badai ketidakhadiran. Kondisi timnas Indonesia saat ini benar-benar mengkhawatirkan, terutama di lini belakang. Posisi bek tengah dalam keadaan darurat, menyisakan hanya 1 pemain cadangan yang siap tempur. Situasi ini makin memanas karena Patrick Kluivert tak memanggil kembali Elkan Bagot. Padahal di tengah krisis seperti ini, nama Bagot dianggap sebagai solusi tercepat dan paling logis. Namun Kluivert tetap pada pendiriannya, tidak ada panggilan ulang. Elkan Bagot sebenarnya pernah mendapatkan kesempatan kembali memperkuat timnas pada Maret lalu. Tapi secara mengejutkan, ia menolak dengan alasan takut kehilangan tempat di klub. Ia khawatir jika absen membela klub, posisinya akan diambil pemain lain. Ironisnya, kini Bagot justru kehilangan tempat di klub tersebut. Posisinya digantikan oleh pemain yang tampil lebih konsisten. Kini Bagot tidak bermain di klub, dan tidak juga dipanggil timnas. Meski situasi timnas sangat genting, Kluivert menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya. Ia tidak ingin membuka kembali komunikasi dengan Bagot, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Sikap ini langsung menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Ada yang menyebut Kluivert terlalu keras kepala dan mengorbankan kepentingan tim. Tapi sebagian juga menilai itu adalah sikap tegas yang menunjukkan prinsip kepelatihan yang kuat. Dalam tekanan,
Pelatih asal Belanda ini tetap memilih jalur yang penuh risiko. Kekhawatiran kini membayangi setiap langkah persiapan timnas jelang laga kualifikasi penting. Jika satu bek utama cedera atau terkena hukuman kartu, timnas nyaris tak punya pelapis sepadan. Situasi ini bisa membuat lini pertahanan Garuda roboh dalam sekejap. Semua mata kini tertuju pada Kluivert dan keputusan yang ia ambil. Tekanan publik semakin kuat, dan atmosfer di sekitar timnas terasa semakin panas dari hari ke hari. Timnas Indonesia ternyata punya rutinitas yang tak biasa saat menjalani pemusatan latihan. Gelandang Tom Hai membocorkan bagaimana program latihan bisa berubah-ubah, tergantung lokasi dan kebutuhan tim. Saat TC di Jakarta, para pemain lebih sering berlatih malam hari karena waktu adaptasi yang sangat terbatas sebelum laga kontra Bahrain. Situasi berubah saat TC berpindah ke Bali. Program latihan dilakukan pagi dan sore untuk memaksimalkan kondisi pemain. Tom Hai menjelaskan bahwa semua kegiatan dalam TC ditentukan langsung oleh pelatih. Pemain hanya mengikuti jadwal yang telah dirancang, entah itu latihan, rapat tim, atau sesi istirahat. Mantan pemain Almere City ini juga mengungkapkan bahwa selain berlatih, mereka sering melakukan pertemuan untuk membahas strategi. Ini penting agar para pemain bisa memahami taktik pelatih untuk pertandingan selanjutnya. Menurutnya, rutinitas tersebut fleksibel, bergantung pada rencana mingguan yang dibuat tim pelatih. Hal yang tak kalah penting dalam TC adalah waktu untuk membangun kekompakan tim. Tom menyebut TC menjadi momen penting untuk saling mengenal, apalagi skuad timnas kerap berubah di setiap pemanggilan. Interaksi antar pemain, baik di dalam lapangan maupun saat bersantai, menjadi bagian dari proses adaptasi. Kegiatan santai seperti nongkrong bareng atau diskusi ringan ikut membangun chemistry di antara mereka. Semua ini dilakukan demi hasil maksimal di laga penting. Menjelang pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni, intensitas TC makin meningkat. Fokus utama pemain dan pelatih kini tertuju pada strategi serta pemahaman antar lini. Waktu yang dimiliki di pemusatan latihan dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik secara teknis maupun emosional. Tom menyebut bahwa meski banyak rapat dan latihan, semuanya dilakukan dengan pendekatan berbeda di setiap TC. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Timnas U23 Indonesia resmi tergabung dalam satu grup dengan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23. Sebuah hasil undian yang membuat banyak orang khawatir, tapi tidak bagi Gerald van den Burg. Pelatih anyar Garuda Muda itu justru menyambut tantangan ini dengan api semangat yang berkobar. Ia bahkan langsung memasang target tinggi, juara grup dan lolos ke putaran final di Arab Saudi. Van den Burg tak gentar sedikit pun menghadapi nama besar Korea Selatan. Justru, ia melihat ini sebagai momen emas untuk menguji kekuatan dan mental juang tim muda Indonesia. Bermain di kandang sendiri dalam fase kualifikasi adalah keuntungan besar yang tak boleh disia-siakan. Van den Burg meyakini bahwa dukungan penuh dari publik tanah air akan menjadi bahan bakar tambahan yang luar biasa. Stadion penuh, semangat berkobar, dan mimpi jadi juara makin nyata di depan mata. Meski dua tim lain di grup belum terlalu dikenal, Van den Burg tetap fokus pada kekuatan sendiri. Baginya, ini bukan soal siapa lawannya, tapi bagaimana Garuda Muda merespons tantangan. Ia percaya bahwa hasil undian ini adalah peluang emas untuk menunjukkan perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Melawan tim kuat seperti Korea Selatan bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Semangat tempur sudah dinyalakan sejak hari pertama ia datang. Dengan latar belakang sebagai mantan pemain Ajax Amsterdam dan pengalaman internasional yang panjang, Van den Burg tahu persis cara membentuk tim pemenang. Ia menekankan pentingnya mental baja, persiapan matang, dan tekad juara yang tak tergoyahkan. Kalau ingin jadi yang terbaik, kita harus kalahkan yang terbaik, ujarnya tegas. Laga melawan Korea Selatan bukan akhir, melainkan awal dari ambisi besar Garuda Muda untuk menguasai Asia. Kabar duka datang dari Liga Italia, saat Venezia FC harus menerima kenyataan pahit terdegradasi dari Serie A. Kekalahan tipis 2-3 dari Juventus di pekan terakhir membuat mimpi bertahan di kasta tertinggi pupus. Jai Idzes, sang kapten timnas Indonesia, tak kuasa menahan rasa kecewa meski tidak bisa tampil di laga penting tersebut. Ia hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari pinggir lapangan karena akumulasi kartu. Idzes tak lupa meminta maaf kepada para supporter yang setia mendampingi tim sepanjang musim. Ia mengakui bahwa Venezia telah mengecewakan banyak pihak usai gagal bertahan di Serie A setelah promosi tahun lalu. Meski berada di titik terendah, ia tetap memberi penghormatan kepada fans yang tak pernah meninggalkan mereka. Kesetiaan para pendukung menjadi satu-satunya cahaya di tengah gelapnya kegagalan ini.
Itses menyebut dukungan itu sebagai kekuatan yang membuat mereka tetap bertahan hingga akhir musim. Namun Itses bukan tipe pemain yang larut dalam kesedihan. Ia menegaskan bahwa kegagalan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal untuk bangkit. Dengan nada penuh semangat, ia mengajak seluruh elemen klub untuk belajar dari pengalaman pahit ini. Ia yakin bahwa kegagalan adalah bagian penting dalam proses menuju kesuksesan. Itses menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin muda yang tidak lari dari tanggung jawab. Di tengah kabar buruk ini, masa depan Jay Itses mulai jadi bahan perbincangan. Kontraknya bersama Venezia memang masih berlaku hingga 2027, namun performanya menarik perhatian klub-klub besar Serie A. Rumor transfer mulai bermunculan, meski Itses belum memberi sinyal akan hengkang. Fokus utamanya kini adalah membangun kembali kepercayaan tim dan mengejar promosi musim depan. Ia percaya Venezia masih punya kekuatan untuk kembali ke Serie A. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar jelang laga penting melawan Cina. Gelandang andalan Marcelino Ferdinand dipastikan absen, membuat lini tengah Garuda makin krisis setelah Ragnar Oratmangun juga tak bisa bergabung karena sakit. Situasi ini langsung membuka peluang besar bagi Beckham Putra untuk unjuk gigi. Pemain muda berbakat ini disebut-sebut sebagai kandidat utama pengganti Marcelino. Banyak mata kini tertuju padanya, menanti apakah ia bisa menjawab kepercayaan dengan performa gemilang. Beckham Putra sendiri tak mau larut dalam tekanan. Dalam wawancara singkat bersama media, ia menegaskan hanya fokus memberikan yang terbaik di setiap sesi latihan. Menurutnya, kesempatan seperti ini sangat langka dan tak boleh disia-siakan. Ia sadar persaingan di dalam tim sangat ketat, tapi memilih melihatnya sebagai tantangan positif. Baginya, kompetisi adalah bagian dari pembuktian kualitas. Sikap optimis ini mencerminkan mental juara yang tumbuh dalam dirinya. Meski belum pernah tampil untuk tim senior, Beckham tak merasa gentar. Ia menegaskan bahwa jika diberi kepercayaan oleh pelatih Patrick Kluivert, ia siap sepenuhnya. Kalimat sederhana itu menggambarkan kesiapan dan keyakinan diri yang kuat. Ia paham bahwa semua mata akan tertuju padanya jika diberi debut. Tapi justru dari situ, ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas berada di skuad Garuda. Ini bukan sekadar tentang debut, tapi tentang kontribusi nyata untuk tim. Beckham juga menegaskan bahwa tujuan utamanya tetap sama dengan seluruh tim, membawa Indonesia menang dan lolos ke babak selanjutnya. Ia menyadari tekanan yang dihadapi tim sangat besar, apalagi menghadapi lawan sekelas Cina. Namun ia yakin dengan kerja keras dan mental yang kuat, semua mungkin terjadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal polemik Elkan Bagot yang menolak panggilan timnas Indonesia. Bek tengah yang sempat digadang-gadang jadi andalan masa depan Garuda, kembali absen dari daftar skuad asuhan Patrick Kluivert. Sejak terakhir membela Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar, Bagot tak pernah lagi mengenakan seragam merah putih. Banyak yang menduga ia berselisih dengan pelatih Sintayong, namun ternyata alasan utamanya adalah fokus membela klubnya, Blackpool. Bahkan saat jeda internasional Maret lalu, ia tetap memilih bertahan di Inggris. Kini, meskipun musim klub telah berakhir, Bagot tetap menolak panggilan timnas. Pelatih Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa Bagot secara pribadi menyatakan ingin fokus pada karir klubnya. Keputusan ini tentu menimbulkan kekecewaan di kalangan fans yang berharap sang pemain kembali memperkuat Garuda. Erick Thohir pun menanggapi isu ini dengan tenang dan bijak. Ia meminta publik untuk tidak menyudutkan Bagot atas keputusannya. Erick menekankan bahwa kontribusi Bagot di masa lalu tidak boleh dilupakan begitu saja. Ia pernah berjasa untuk timnas, dan itu harus dihargai. Ia juga memuji sikap Patrick Kluivert yang langsung menelepon Bagot secara personal untuk membahas situasi ini. Keterbukaan semacam ini menurut Erick penting untuk menjaga hubungan antara pemain dan pelatih. Meski begitu, nasib Bagot di timnas ke depan tetap berada di tangan tim kepelatihan. Erick mengingatkan para netizen dan supporter agar tidak membuli pemain hanya karena mereka memilih jalur berbeda. Ia menyadari bahwa keputusan seperti ini memang tidak populer, namun tetap harus dihormati. Erick juga membuka kemungkinan Bagot akan kembali suatu saat nanti, jika memang semua pihak siap menerimanya. Patrick Kluivert buka suara soal cara bermain timnas Indonesia yang akan datang. Ia menegaskan bahwa bagi dirinya, gaya permainan bukan hal utama. Yang paling penting adalah timnya bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan. Bahkan, Kluivert berani bilang tak masalah jika sepak bola yang dimainkan terlihat kurang bagus. Kluivert tekankan kemenangan harus jadi DNA semua pemain, baik yang di lapangan maupun cadangan. Pelatih asal Belanda ini mendorong mindset pemenang agar tertanam kuat di skuad Garuda.
Menurutnya, seluruh pemain harus punya pola pikir yang benar demi mencapai hasil maksimal. Ia ingin para pemain fokus pada kemenangan, bukan sekadar bermain cantik. Kluivert mengaku kemenangan tetap jadi prioritas utama meski ada keinginan untuk main dengan sepak bola fantastis. Namun jika harus menang dengan gaya permainan yang kurang menarik, itu tetap diterima. Menghadapi laga penting melawan Cina, Kluivert realistis menetapkan target 3 poin sebagai harga mati. Kemenangan lawan Cina sangat menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia pun optimis timnya mampu meraih poin penuh. Selain itu, Kluivert berharap bisa mengumpulkan 6 poin dari 2 laga penting berikutnya untuk semakin memperkuat posisi. Meski Jepang sudah dipastikan lolos dan kemungkinan menurunkan tim lapis kedua, Kluivert tidak menganggap enteng. Ia berencana tetap menurunkan skuad terbaik untuk menghadapi Samurai Biru. Kluivert mengaku belum mengetahui strategi Jepang, tapi yakin anak asuhnya siap memberikan perlawanan sengit. Sikap percaya diri dan semangat juang tinggi jadi modal utama menghadapi 2 pertandingan berat ini. Panggilan pertama Beckham Putra ke Timnas Indonesia Senior menjadi momen tak terlupakan dalam karirnya. Di tengah kabar cederanya Septian Bagaskara, Patrick Kluivert langsung memilih gelandang muda Persib Bandung ini sebagai pengganti. Beckham yang baru saja membawa Persib juara Liga 1 2 musim berturut-turut langsung bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Namun yang paling membekas baginya adalah pesan pribadi dari sang pelatih kepala, Patrick Kluivert. Pesan Kluivert bukan sekadar ucapan selamat, melainkan motivasi dalam bentuk nasihat tajam. Fokus di setiap latihan karena ini kesempatan emas, kata Patrick kepadanya. Beckham menyebut pesan itu seperti tamparan halus yang membuatnya sadar akan arti panggilan ini. Baginya, ini bukan sekadar tampil bersama timnas, tapi tentang belajar dan membuktikan diri di level tertinggi. Peluang ini harus ia maksimalkan, karena belum tentu akan datang 2 kali. Adaptasi Beckham di lingkungan timnas berjalan lancar. Kehangatan dari rekan-rekan tim membuat dirinya lebih percaya diri dan cepat menyatu dalam ritme latihan. Beckham merasa diterima dengan sangat baik dan tak menemui hambatan berarti saat berbaur dengan pemain senior lainnya. Ia pun mulai menikmati atmosfer kompetitif yang ketat di dalam skuad. Namun, Beckham sadar bahwa masuk ke skuad bukan jaminan untuk turun di lapangan. Ia menyebut persaingan sangat ketat dan hanya kerja keras yang bisa membuatnya dipilih Kluivert. Meski demikian ia tidak gentar, justru menjadikan persaingan ini sebagai bahan pembelajaran. Ia ingin menyerap sebanyak mungkin ilmu dari para senior dan menjadikan pengalaman ini sebagai loncatan besar dalam karirnya. Saya masih muda, jadi ini waktunya untuk belajar dan terus berkembang, ujarnya.